Motor ini itu sering disebut sebagai rajanya motor gredeg-gredeg. Halo semuanya, balik lagi di vlog gue Ahmad Gabriel. Dan kali ini gue akan cerita tentang owning experience gue pakai All New Vario tahun 2019 ini yang udah CBS ISS selama 9 bulan. Mau tahu gimana lengkapnya? Tonton videonya. Oke, owning experience ini berisi udah pasti ada plus dan minusnya. Selama 9 bulan gue pakai motor ini. Gue beli tahun 2019 bulan Oktober, artinya sekarang udah 9 bulan dan sudah berjalan sebanyak 7.400 km sekian. Gitu ya. Kita mulai dari plusnya dulu deh. Plusnya, oke? Nah, plusnya dari Vario 125 ini menurut gue yang pertama adalah iritnya. Ya, ini motor menurut gue irit banget. Gue udah ngetes. Jadi setiap isi bensin itu gue selalu full. Misalnya, gue udah jalan 150 km sekian, terus gue isi full. Misalnya di struknya ada kan, misalnya 3,59 liter. Nah, artinya jaraknya 150 dibagi 3, sekian liter, dan didapat berapa konsumsi bahan bakarnya. Paling tinggi, gue pernah ngetes itu 44 km per liter. Menurut gue itu irit banget. Dan kalau misalnya dibawanya agak ugal-ugalan ya, dibawa kebut gitu ya, ditarik gasnya, itu paling rendah 40 km per liter. Menurut gue itu udah irit banget untuk motor sebesar ini dan seberat ini. Oke, selanjutnya plusnya itu menurut gue adalah lampunya yang desainnya keren. Ya, keren banget kan. Selain desain yang keren, dan juga lihat, ini lampu utamanya itu ke bawah banget, jadi nggak silau untuk kendaraan yang berlawanan, tapi itu terang banget, jauh banget jangkauan lampunya ke depan kalau malam hari. Jadi menurut gue ini udah cukup banget untuk lampu ini, nggak perlu diganti atau ada tambahan-tambahan, udah cukup untuk sehari-hari di jalanan malam hari. Apalagi kalau misalnya jalanan yang benar-benar nggak ada penerangan, ini udah cukup sih menurut gue. Ya, plus selanjutnya itu menurut gue bobotnya ini berat gitu ya. Jadi kalau misal dibawa di kecepatan tinggi itu stabil banget. Jadi top speed kalau gue bawa ya, top speed itu 105 km per jam itu masih stabil. Jadi nggak yang kalau motor yang ringan itu kan biasanya kena angin gitu ya, goyang dan sebagainya. Dan stang ini juga menurut gue berat gitu, jadi stabil dibawa di kecepatan kencang. Terus juga yang namanya motor Honda ya, udah pasti plusnya itu untuk servis itu lengkap, ada di mana-mana, hampir di setiap daerah itu ada. Terus juga spare part-nya itu udah pasti ada di semua bengkel, mau bengkel resmi Honda atau bengkel pinggir jalan sekalipun. Ya, itu menurut gue plusnya. Terus juga untuk bagasi, menurut gue bagasinya ini cukup luas. Jadi kalau misalnya untuk helm biasa itu half face muat satu, tapi ini gue nggak ngisi helm, gue isi peralatan kayak jas hujan dan sebagainya. Terus sama tangki bensinnya ini 5 sekian liter gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi udah dites paling nggak minimal 40 km per liter, jadi kalau misal gue isi full tank paling nggak 200 km itu gue masih cukup untuk nggak isi bensin gitu ya. Jadi fitur, coba deh di sini lihat. Ini juga jadi kelebihannya. Ini kilometernya. Nah, ini ada trip A sama trip B-nya ini. Jadi kalau gue isi bensin itu gue selalu reset tripnya, trip A, trip B-nya, supaya gue ketahuan misalnya gue udah jalan 150 km. Oh, ternyata pom bensin terdekat tuh kayaknya nggak ada. Kira-kira mesti 30 km lagi. Jadi gue nggak was-was atau nggak khawatir karena gue pikir, oke, 30 km ini mesti cukup. Jadi penting banget gue manfaatin fitur trip A, trip B ini. Dan juga ada ini, konsumsi bahan bakarnya ini. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya nggak beda jauh ya, gue udah bandingin sering banget.
itu paling selisihnya 1 sampai 2 km per liter. Misalnya di sininya 46,4 km per liter. Kalau dites full to fullnya sih paling nggak beda jauh, misalnya 44,4 km per liter gitu. Jadi fitur di sini menurut gua ngebantu banget. Terus ada fitur jam juga. Terkadang kan kita lupa ya pakai jam tangan gitu ya. Dan misalnya kayak gue misalnya mau berangkat kerja, itu kadang-kadang misalnya kesiangan gitu. Nah, gue nggak perlu deg-degan atau takut misalnya udah jam berapa nih, berapa menit lagi. Karena ada jamnya, jadi gue nggak perlu buka-buka jam tangan, atau misalnya kalau gue lagi nggak pakai jam tangan buka-buka HP, ini ada jamnya di sini, gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sih kelebihannya. Terus juga spionnya, model desain spionnya ini emang kalau misalnya bagi sebagian orang mungkin akan apa ya, nyebelin karena panjang banget, gitu ya. Tapi buat gue sih enggak, karena justru dengan spion yang model panjang kayak gini akan sangat ngebantu kalau misalnya benar-benar mau ngeliat di belakang kita tuh ada kendaraan atau enggak. Oke, nah karena gue beli dari baru ya, jadi dapat fasilitas gratis servis sebanyak 4 kali dan gratis ganti oli di servis pertama atau 1000 km pertama. Jadi gue udah 3 kali servis di kilometer 1000, terus 3000 sekian, 5000, dan terakhir kemarin di 6100 km gue udah servis. Nah, tapi di servis ketiga kemarin di 6100 km sekian itu ada masalah, yaitu di CVT-nya. Kemarin itu servis terakhir itu gue ganti oli, terus isi air radiator karena udah berkurang. Terus sama yang bermasalah ini di CVT-nya adalah rollernya. Rollernya itu dibuka udah peang katanya, jadi harus diganti, dan biayanya untuk rollernya 130.000. Biaya bongkar CVT-nya itu 60.000, dan itu nggak termasuk di biaya gratis servisnya. Jadi gue sebenarnya bingung juga ya, baru 6.000 km sekian udah ada yang bermasalah di CVT-nya, rollernya. Gue nggak tahu apakah emang itu SOP-nya begitu atau emang karena pemakaiannya. Jadi ya udah, namanya dari Honda-nya langsung gue ikutin aja, gue ganti di CVT-nya ini daripada bermasalah nantinya gitu. Tapi mungkin buat perhatian aja buat kalian, mungkin makainya agak lebih, jangan terlalu ugal-ugalan gitu ya. Terus juga kalau dibilang kotor enggak ya, nih motor gue cuci palingnya seminggu sekali itu pasti dicuci gitu, nggak mungkin lebih dari seminggu di motor dalam keadaan kotor kayak gitu. Dalam-dalamnya juga disemprot, tapi ya itu mungkin emang faktor lain. Jadi ikutin aja kalau emang nanti kalian servis mesti di Honda resminya, bengkel Honda resmi, ikutin aja karena mungkin di Honda itu ada SOP-nya sendiri kayak gitu. Oke, tadi lupa, kelebihan salah satunya adalah dengan fitur remote-nya ini. Walaupun mesti pakai kunci ya, kunci utama, tapi remote-nya ini menurut gue berfungsi banget karena ada alarm bawaannya. Jadi, ini alarmnya tuh ya. Jadi kalau ada yang mau gerakin motor atau misalnya apalagi sampai mau nyolong ya, itu pasti alarmnya bunyi sekitar berapa detik, nanti berhenti terus bunyi lagi gitu ya. Dan juga ada answer back sistemnya, jadi kalau misalnya di parkiran lupa, tinggal pencet aja, nanti jadi kita tahu posisi motor kita di mana kayak gitu. Ini kelebihannya menurut gue bermanfaat banget untuk motor, walaupun alarmnya nggak terlalu canggih kayak misalnya alarm yang tambahan aksesoris gitu, tapi menurut gue udah berguna banget. Oke, sekarang kita bahas minusnya dari All New Vario 125 ini. Pertama itu lihat deh dari joknya. Nih, bisa dilihat di ini goyang-goyang begini. Ya, ini udah sempet nanya ke Honda-nya langsung waktu beli. Ini apa ada bautnya yang kenceng atau gimana? Enggak, ternyata emang kayak gitu. Di sini tuh nggak ada bautnya. Bisa lihat nanti nggak ada baut apa-apa. Jadi emang kendor kayak gini. Oh ya, mungkin nggak akan terlalu berpengaruh sih kalau misalnya dipakai, tapi ya menurut gue kayak nggak enak aja ada yang goyang gitu dari sini, kayak nggak kenceng gitu. Itu aja. Terus minusnya lagi nih, posisi duduknya. Lihat dah, ini gue duduk udah di pas perbatasan untuk pengendara. Menurut gue jarak kakinya ini pendek banget. Untuk gue yang tingginya 172 cm, ya menurut gue nih sempit. Apalagi kalau misalnya lagi bawa penumpang yang ukuran
badannya lebih besar dari gua gitu ya. Itu pasti gua mau ngomong kan maju dan itu mentok pasti. Lihatnya. Mentok. Itu paling kalau ngerem mendadak itu sakit mentok di sini ya. Terus juga untuk posisi kaki. Ya mungkin karena kaki gue panjang ya. Jadi sebagian kaki itu kalau nggak napak di sininya nih. Karena dia desain ininya tuh di depannya lebih ngeramping ke depan gitu. Gue nggak ngerti kenapa ya. Mungkin karena biar nggak terlalu lebar gitu ya. Tapi untuk yang punya kaki panjang kayak gue, itu menurut gue jadinya pegel. Berasanya nanti kalau misalnya udah 1 jam perjalanan gitu misalnya lagi kemana yang macet atau apa itu berasa banget pegel kakinya. Nah kekurangan selanjutnya menurut gue itu adalah geternya yang kencang banget. Motor ini itu sering disebut sebagai rajanya motor geredek-geredek. Ya lo pasti tahu lah, untuk pengguna Vario pasti tahu geredek-geredek itu. Nah tapi kalau misal gue baca di internet masalah geredek-geredek itu datangnya dari CVT atau bisa juga diatasin dari katanya mangkok koplingnya diganti gitu, tapi bukan yang asli bawaan Honda Vario ini. Katanya ada variasi diganti untuk ngatasin gedek-gedeknya itu. Kemarin waktu udah diganti rollernya ini di CVT-nya itu sempat seminggu itu nggak sama sekali gedek-gedek, geternya itu berkurang. Tapi setelah seminggu gue pakai lagi dari habis servis itu baik lagi nih. Kalau nggak percaya kita tes. Lihat ya, ini geternya kenceng banget asli, kelihatan banget kan ya. Nih bodinya getar. Bahkan depannya pun kalau bisa dilihat getar banget. Ini getarnya berasa banget kalau di keadaan motornya masih dingin. Misalnya pagi baru misalnya mau berangkat atau misalnya habis dari parkiran. Nah kalau geredek-geredeknya ini berasa banget di kecepatan 0 sampai 10 km per jam. Itu berasa banget geredek-geredeknya, tarikannya. Tapi kalau misalnya kondisi motornya udah panas, misalnya udah jalan sekian menit, sekian kilometer, itu berkurang geredek-geredeknya. Nggak terlalu berasa dan kedengeran banget gitu. Jadi ya itu mesti jadi masalah atau ciri khas bahkan ceng-cengannya untuk motor Vario 125 ini. Nah, gue nggak tahu ini sebagai kekurangan atau enggak, tapi gue beli baru motor ini harganya 21 juta sekian cash gitu ya. Nah, tapi di bulan Juli ini atau baru 9 bulan motor ini gue pakai, itu gue ngecek di salah satu aplikasi jual beli barang bekas. Motor ini yang persis warnanya biru doff ini juga atau belum matte gitu ya di Hondanya, harganya udah ada yang berani jual di angka 15 juta sekian. Gue nggak tahu ini efek harga corona atau emang harga pasarannya segitu untuk yang 125, tapi menurut gue belum setahun tapi harga udah turun 6 juta. Menurut gue apa ya, bisa dibilang kalau lo beli baru agak rugi. Mungkin lo akan lebih untung kalau misalnya lo bisa beli cash tapi dengan kilometer yang masih rendah dan juga kondisi motor yang masih bagus ya. Jadi gue nggak tahu itu kekurangan atau enggak, tapi ya itu keadaannya. Baru 9 bulan, itu ada orang udah yang berani jual 15 juta, udah turun 6 juta. Oke, kekurangannya lagi, banyak banget yang kekurangannya. Kekurangannya itu, karena warnanya ini yang doff, ya, itu kalau lecet, itu gampang banget, atau kelihatan banget nih, contohnya. Ini lecet-lecet, ya. Terus juga, ini yang licin ya, bukan yang doff-nya itu lecet-lecet. Padahal untuk pemakaiannya, perawatannya gue udah hati-hati banget. Udah hampir nggak pernah nabrak, tapi nggak tahu ya namanya di Jakarta. Ini motor mungkin misalnya gue parkir di mall atau di minimarket atau supermarket. Ya ada aja mungkin orang yang nggak kitanya udah hati-hati, tapi orang lain yang nggak hati-hati. Jadi misalnya bisa lecet-lecet kayak gitu. Dan kalau udah lecet kayak gini ya agak susah juga ya mau gimana caranya. Gampang banget dan kelihatan banget gitu karena warnanya doff gini. Walaupun biru gelap. Oke, itu aja sekian owning experience gue untuk motor All New Vario 125 CBSI SS ini. Jadi itu balik lagi ke pendapat kalian juga sebagai pengguna. Tapi menurut gue dengan harga 21 juta sekian untuk harga cashnya itu sangat worth it untuk dapat motor yang kayak gini, yang benar-benar nyaman, terus irit.
Terus juga cukup lincah untuk dibawa nyalip-nyalip, nggak terlalu besar kayak pesaingnya mungkin dari merek lain. Terus juga banyak kelebihan-kelebihan dan fitur-fitur yang canggih untuk kita gunain sehari-hari. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe. Thank you.